Nah, ada kabar buruk buat saudara. Iman itu bukan memperkatakan apa yang kita inginkan. Karena ini bisa jatuh pada hawa nafsu. Iman ini memperkatakan apa yang Tuhan ingin kita katakan. Nah, ini menurut saya kalau tidak dipahami ini, itu jadi New Age itu agak mirip-mirip. New Age kan bilang, ayo kamu bisa ngomong. Ayo, saya mau katakan, hey. Tuhan sudah mengajar kita bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataannya, bukan oleh keinginan kita. Tidak ada yang salah dengan keinginanmu selama keinginanmu harus selaras dengan kehendaknya. Nah, saya mau tanya sama saudara, apakah Yehezkiel ngomong seperti yang dia mau? Tidak. Tuhan ngajar apa yang mesti dikatakannya. Nah, saya melihat hari-hari ini ada pengajar-pengajar tentang iman yang menurut saya bisa bahaya ditangkap oleh jemaat. Apa yang kamu pengen? Mobil baru? Mobil 2? Mobil 3? Wah, dalam nama Yesus dapat mobil 3. Nah, saya mau katakan, itu kalau diterusin itu bisa hawa nafsu, saudara. Saudara harus tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dulu, baru saudara perkatakan. Amin, saudara. Makanya saudara harus pahami Alkitab, karena Alkitab berisi kehendak Tuhan buat hidup kita. Jadi yang paling aman adalah pelajari Alkitab sungguh-sungguh, dan jangan cuma berhenti dibaca, tapi Alkitab itu bukan untuk dibaca, tapi Alkitab juga untuk diperkatakan. Kenapa diperkatakan jadi penting? Karena kuasa itu baru dilepaskan saat diperkatakan. Amin. Mungkin saudara bilang gini, Pak, tapi kalau ngomong tentang Tuhan mau, gimana ya Pak? Kok kayaknya kurang afdol? Maafkan saya. Sehebat-hebatnya impianmu, jauh lebih hebat impian Tuhan buat hidupmu. Sehebat-hebatnya dan sebaik apapun keinginanmu, jauh lebih sempurna apa yang jadi keinginan Tuhan buat hidupmu. Amin. Jadi jangan ragu untuk memperkatakan apa yang Tuhan katakan, karena itulah yang sebetulnya jadi kehendak Tuhan yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, jadi catatannya Tuhan ngajar. Dia ngomong gini, ngomongnya gini. Berarti dengan kata lain, Tuhan yang mendiktekannya, ngajari secara detail apa yang harus dikatakan. Makanya belajar dengan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan tentang kita. Jadi ketika saudara lagi khawatir, saudara diingatkan ayat ini berkata, bukankah hidup ini lebih penting dari makan minum pakai? Dan Tuhan bilang jangan aku khawatir tentang apa yang aku makan minum pakai, karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakku tahu apa yang menjadi kebutuhanku. Nah, saya merasakan kuasanya dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan. Saya tidak heran apa yang saya sedang nikmati hari ini itu hasil dari apa yang saya ucapkan di masa lalu. Dan saya bisa tebak Pak, apa yang akan terjadi di masa depan saya lewat apa yang saya terus perkatakan tentang apa yang Tuhan ingin katakan lewat mulut saya. Amin, saudara. Jadi Tuhan pingin bukan cuma dia yang ngomong, karena kuasa Tuhan itu bekerja bukan pas waktu dia ngomong, tapi waktu engkau dengar dia ngomong dan engkau mulai memperkatakan apa yang dia ngomong, kuasa itu mulai dilepaskan. Ketika saudara sakit, apa yang perlu saudara katakan? Janji Tuhan. Apa? Oleh bilur-bilurnya, maka segala penyakitku sudah disembuhkan. Bukan akan, bukan sedang, tapi sudah. Di bagian kedua tadi, keadaan sudah berubah? Keadaan sudah berubah? Belum. Betul enggak? Kapan keadaan berubah? Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Wow. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dan segera sesudah aku bernubuat. Lihat ke depan sebentar. Lihat baik-baik ke depan. Saudara sadar? Kuasa Tuhan itu bekerja ditentukan bukan oleh waktu Tuhan dan seringkali oleh waktu kita. Semakin cepat engkau mengucapkannya, semakin cepat kuasa itu bekerja. Semakin engkau berlama-lamaan mengucapkannya, maka seperti berlama-lamaan juga kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Aneh, ayat ini bilang, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain.
Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat. Urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadamu, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Terus, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Sekarang saudara ngerti kronologis dari yang tidak mungkin jadi mungkin? Saya ulang. Sekarang saudara ngerti bagaimana cara mengubah satu keadaan yang sangat tidak mungkin jadi mungkin. Pahami, kuasa itu ditentukan oleh mulut. Kenapa Pak? Lewat mulut ya Pak? Karena Tuhan sudah menaruh kuasa itu sebetulnya dalam dirimu lewat kehadirannya. Makanya harus dilepaskan lewat perkataanmu. Apa yang kita katakan? Jangan semau sendiri. Katakan apa yang Tuhan ingin katakan. Karena saat itulah kuasa Tuhan mulai bekerja. Apa cukup secara garis besar? Tidak. Detail.